Selamat pagi Pak Jatmiko. Pagi Pak Ade, kedengaran suara saya Pak Ade? Clear Pak. Oke. Ya, ini adalah Pak Jatmiko SSI yang hari ini akan memandu kegiatan diskusi dan jawab dan juga materi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita. Untuk itu, untuk memandu acara sains ini saya serahkan kepada Pak Jatmiko. Silakan Pak Miko. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin Pak Yosef dan Bu Yus, saya akan memandu acara webinar kefarmasian kerjasama antara Danone dan PAVI ya, khususnya PAVI DKI Jakarta, terkait masalah peran isolat protein soya pada tumbuh kembang anak dengan alergi susu sapi ya. Yang pertama-tama ini ada Dr. Molly Dumaka Doktariana ya, nanti akan menyampaikan peran isolat tersebut. Kemudian yang kedua adalah Dr. Apoteker Lucy Naviani. Dia akan menjelaskan beliau peran tenaga transfarmasian dalam edukasi pasien terkait alergi susu sapi. Namun untuk yang pertama kita coba informasikan atau kita kenalkan dulu nih Dr. Molly Dumakuri Oktarina. Selamat pagi Dok, sudah hadir di sini juga. Nah, Dr. Molly ini akan menjelaskan terkait masalah peran isolat protein soya pada tumbuh kembang anak dengan alergi susu sapi ini. Tapi sebelum itu saya coba bacakan dulu ya kurikulum vitae-nya beliau. Beliau pendidikan formalnya dokter umum di Fakultas Kedokteran UI ya, di tahun 2003. Kita akan membahas dan berdiskusi mengenai peran isolat protein soya dalam tata laksana alergi susu sapi pada anak. Namun sebelum saya mulai materi saya ingin memberikan pernyataan bahwa materi ini tidak ada konflik kepentingan dengan pihak manapun. Materi ini diajukan atau dibahas, didiskusikan, ini atas landasan bahwa di dalam perkembangan seorang anak terdapat periode emas, masa-masa yang sangat menentukan kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang. Periode emas ini dikenal dengan harus lengkap dan seimbang, baik dari asupan makronutrisi maupun dari mikronutrisi. Kita ketahui teman-teman, makronutrisi tentunya terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Dan mikronutrisi serta mineral dan vitamin terdiri dari berbagai macam vitamin dan berbagai macam mineral yang berguna untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak tersebut. Namun sayangnya di masa-masa emas ini, khususnya di bawah usia 6 bulan, tidak jarang atau bahkan saat ini angka kejadiannya semakin meningkat, yaitu terjadinya gangguan dalam intake asupan nutrisi. Anak tersebut mengalami gejala alergi terhadap protein susu sapi. Apakah alergi susu sapi? Yaitu kondisi suatu reaksi hipersensitivitas yang diperantarai secara imunologis atau melalui reaksi imunologi terhadap protein susu sapi. Artinya, alergi susu sapi ini harus diperantarai secara reaksi imunologi dan dia merupakan reaksi yang berlebihan terhadap protein susu sapi yang sebenarnya tidak berbahaya pada seorang anak. Tapi pada anak tersebut, protein susu sapi ini dianggap sesuatu yang berbahaya sehingga reaksi tubuhnya mengeluarkan reaksi yang berlebihan atau hipersensitivitas. Tentunya hal ini berbeda dengan istilah misalnya intoleransi laktosa, karena intoleransi laktosa ini tidak diperantarai oleh sistem imun karena gejalanya pada awal-awal mungkin sama dan kadang-kadang masyarakat sering menyaru atau menyamakan bahwa intoleransi laktosa adalah alergi susu sapi. Alergi susu sapi adalah intoleransi laktosa. Tapi ternyata kedua hal ini berbeda. Kalau alergi, dia harus diperantarai oleh sistem imun dan reaksinya berlebihan. Dan kalau alergi susu sapi, tentunya reaksinya berlebihan terhadap protein susu sapi. Prevalensinya sudah semakin meningkat, bahkan data terakhir menunjukkan di Indonesia saja 2-7,5% anak di bawah usia 6 bulan ini mengalami gejala alergi susu sapi. Mungkin data-data berikut nanti yang
update lagi mungkin